Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Satpam Milenial. Pada video kali ini saya akan kembali membahas masih berkaitan dengan KTA Satpam. Dalam video sebelumnya saya membahas cara perpanjang KTA Satpam dan juga biayanya. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu fungsi KTA Satpam. Tapi sebelum melanjutkan, mari dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel Satpam Milenial bisa terus menghadirkan video-video terbaru seputar dunia Satpam. Oke teman-teman, kita langsung saja ke topik pembahasan pada video kali ini, yaitu fungsi KTA Satpam dan memahami penomoran registrasi pada kartu KTA Satpam tersebut ya teman-teman. Untuk KTA Satpam tersebut pun telah diatur dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 yang secara rinci tepatnya tertuang dalam pasal 34 dan pasal 36. Adapun untuk penomoran registrasi yaitu teman-teman ya, untuk pasal 34 poin ke-1, untuk memudahkan pengenalan secara fisik anggota Satpam, setiap anggota Satpam mempunyai nomor registrasi sendiri yang dicantumkan atau dituliskan di balik atribut, tanda kompetensi, gada pratama, gada madya, dan gada utama, serta di bawah papan nama pada seragam. Struktur penulisan nomor registrasi yang dimaksud pada ayat 1 adalah A. Bagian pertama yang menunjukkan kode Mabes Polri atau Polda di mana anggota diregistrasi pertama kali. Poin B, bagian kedua yang menunjukkan tahun berapa anggota Satpam tersebut lulus mengikuti pelatihan Satpam. Untuk poin C, bagian ketiga menunjukkan nomor urut registrasi dari anggota Satpam yang bersangkutan. Kode nomor 00 diberikan hanya bagi anggota Satpam yang memperoleh pelatihan tingkat Mabes Polri, serta akan ditugaskan oleh organisasi penggunaannya di 2 wilayah Polda atau lebih. Untuk ayat 4, kode nomor registrasi pertama kali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Untuk fungsi registrasi KTA Satpam tertera pada pasal 35 dari Perkap nomor 24 tahun 2007 ayat 1. Fungsi registrasi untuk Satpam adalah A. Sebagai salah satu bentuk pengawasan administratif terhadap setiap anggota Satpam yang meliputi identitas pribadi, kompetensi, riwayat penugasan, catatan yang berkaitan dengan profil penugasan masing-masing Satpam. Poin B merupakan syarat untuk menetapkan nomor registrasi dan mengeluarkan KTA bagi seorang Satpam. Ayat 2, dokumentasi registrasi dijadikan dasar untuk pembuatan data, statistik, dan informasi yang dapat menggambarkan peta kekuatan Satpam sesuai dengan kebutuhan. Dalam pasal 36 Perkap nomor 24 tahun 2007 ayat 1, fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas, kewenangan melaksanakan tugas, pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja. Ayat 2, KTA Satpam diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan kewenangan yang dimiliki oleh pemegangnya. Jadi mungkin dalam momen-momen tertentu saat ada petugas kepolisian kunjungan ke tempat rekan-rekan, biasanya itu petugas kepolisian akan menanyakan KTA Satpam teman-teman ya. Jika teman-teman tidak bisa menunjukkan KTA Satpam, ya kemungkinan nanti teman-teman akan dilakukan
penindakan oleh petugas kepolisian, yaitu berupa pencopotan atribut seragam satpam di lokasi teman-teman bertugas. KTA Satpam pun berfungsi sebagai kewenangan teman-teman saat bertugas di lingkungan kerja dalam hal menegakkan peraturan, pengamanan, dan patroli di lingkungan kerja supaya lingkungan kerja teman-teman ditempatkan bertugas tersebut tetap aman, kondusif, dan dijauhkan dari taruna-taruna menonjol dan taruna-taruna negatif lainnya. Selain itu, KTA Satpam pun menjadi fungsi kewenangan teman-teman saat akan melakukan penindakan bila terjadi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran di lingkungan kerja. Misalkan di lingkungan kerja teman-teman bertugas ditemukan pelanggaran baik itu yang berpotensi menjadi ranah pidana, itu teman-teman bisa berfungsi sebagai fungsi kepolisian terbatas di tempat teman-teman bekerja. Tapi bila teman-teman tidak memiliki KTA Satpam, kewenangan tersebut dan fungsi tersebut itu tidak sah atau ilegal. Jadi KTA Satpam itu walaupun sepele tapi akan sangat berfungsi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan kerja ya teman-teman ya. Jadi itu saja fungsi KTA Satpam. Semoga videonya bermanfaat. Bila ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.